Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dengan peserta dan pendengar setia diskusi dialektika pada malam ini. Dan malam ini sebenarnya ada satu pembahasan yang menarik tentang pertanyaan. Sebenarnya ini menjawab pertanyaan dari salah seorang mahasiswa saya yang menanyakan apakah ChatGPT dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh ChatGPT terhadap pertanyaan dari Lily J itu dapat diterima secara logis dan metodologis. Jadi atas pertanyaan itu sebenarnya saya yakin bahwa yang memberikan atau mengajukan pertanyaan itu adalah mahasiswa saya yang mungkin yang masih sekarang kuliah atau yang sudah selesai. Dan saya memang malam ini kita mencoba hanya untuk membicarakan tentang ChatGPT secara ringkas saja dan untuk lebih memperjelas sebenarnya apa yang kita bicarakan. Dan dalam waktu yang singkat, mungkin sekitar 2 menit, kita coba untuk mengulang sedikit tentang apa ya yang ditanyakan dan jawaban dari ChatGPT terhadap pertanyaan dari Lily J. Hey ChatGPT, I have a question. I was told today that Jesus never called himself a Christian. If this is true, what did he call himself? Hi, Lily J. That's right. Jesus never called himself a Christian because that term was created after his time to describe his followers. In the Gospels, he often referred to himself as the Son of Man, a title that emphasizes his role and mission. He also identified himself as a prophet and was addressed by others as rabbi or teacher. These titles highlighted his spiritual authority, guidance, and connection to God. So he calls himself Son of Man. What does this mean exactly? The term Son of Man signifies Jesus' identity as both fully human and the divinely appointed Messiah, linking him to prophetic traditions and his role in God's eternal kingdom. So Son of Man doesn't make him God? No, the title Son of Man emphasizes Jesus' humanity and role as a prophet, not his divinity. That's really interesting. Does anyone else call themselves Son of Man in the Bible? Yes, in the Bible, the prophet Ezekiel is frequently called Son of Man by God. Really? Teman-teman sekalian, jadi saya hanya mengambil ringkas ya, menayangkan ringkas tentang pertanyaan itu. Karena ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali dan saya yakin ya teman-teman atau pendengar setia lebih banyak sebenarnya mengikuti apa yang diajukan oleh pertanyaan-pertanyaan pada ChatGPT bukan hanya dari Lily J, tapi banyak sekali sekarang ternyata pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan terutama sekali dengan masalah teologis yang memang dari satu sisi itu bisa misalnya memberi ketenangan, kedamaian, tetapi juga ya bisa menimbulkan misalnya pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang sangat mendalam. Teman-teman sekalian, jadi ada pertanyaan yang saya mukakan tadi, apakah ya dapat dipercaya jawaban ChatGPT yang diajukan Lily J atau misalnya pertanyaan-pertanyaan pada podcast lain yang semacam itu? Teman-teman sekalian, ini sepertinya memang satu pertanyaan yang sebenarnya sangat menantang secara ya manusiawi, secara eksistensial. Karena itu berkaitan sekali dengan masalah agama, masalah Tuhan, dan ajaran-ajaran agama itu yang sebenarnya bagi masyarakat kita, agama itu menjadi salah satu hal yang sangat penting, dan itu adalah menentukan sebenarnya apa artinya kita hidup, dan untuk apa misalnya kita berjuang, dan bagaimana kita setelah meninggal. Teman-teman, kita tidak membicarakan seperti itu atau masalah-masalah itu. Pertanyaannya sebenarnya sudah dikemukakan tadi. Kita mencoba untuk membicarakan pertanyaan tentang masalah agama, ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lain yang diajukan oleh ChatGPT. Dan jawaban atas pertanyaan itu
yang menimbulkan sebenarnya mungkin berbagai masalah ya, sosial, teologis, dan beragam masalah-masalah lain, tapi kita tidak membahas masalah sosial, masalah teologisnya secara ya mendalam. Kita hanya mencoba untuk melihat apakah layak atau apakah ada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ya, bahwa jawaban-jawaban dari ChatGPT itu layak atau dapat diterima dan dengan alasan apa. Pendengar setia dan teman-teman sekalian, ada dua macam alasan yang saya coba berikan sebagai jawaban pertanyaan dari mahasiswa itu. Yang pertama adalah argumen itu sebenarnya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah alasan rasional. Ingat teman-teman sekalian, kalau misalnya mahasiswa yang bertanya itu dan kemudian menanyakan apakah secara rasional akademis pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh ChatGPT itu bisa diterima secara akademis. Oleh karena itu ini sebenarnya jawaban atau pertanyaan yang pertama yang saya ajukan adalah alasan yang sifatnya rasional atau ilmiah akademis untuk bisa mempercayai jawaban dari ChatGPT. Dan yang kedua sebenarnya saya mencoba secara ringkas untuk memberikan argumentasi yang sifatnya argumen teologis. Dan ini lebih banyak sebenarnya saya kemukakan dari teologi agama. Dan kebetulan saya juga memang merasa lebih bisa sedikit memberikan pemahaman tentang argumen teologi agama itu. Dan dari dua hal itulah sebenarnya kita mencoba untuk memberikan jawaban apakah argumen yang dikemukakan atau diajukan sebagai jawaban oleh ChatGPT itu dapat diterima atau dapat dianggap dinyatakan benar berdasarkan argumen. Yang pertama tadi kita katakan argumen yang sifatnya rasional, ilmiah, akademis, dan yang kedua argumen teologis. Teman-teman sekalian, yang untuk argumen teologis memang saya mencoba untuk lebih melihatnya misalnya secara ringkas. Bagaimana misalnya secara rasional hubungan antara agama dan iman. Rasionalitas dan iman yang sebenarnya di dalam Islam itu memang tidak bertentangan, tidak dipertentangkan, dan kemudian itu adalah dua hal yang saling mendukung. Teman-teman sekalian, saya beri argumen dan jawaban itu benar ya dengan dasar argumen yang berikut. Yang pertama adalah dasar ilmiah. Dasar ilmiah di sini adalah keandalan informasi yang berbasis data yang diberikan sebagai jawaban oleh GPT. Teman-teman sekalian, kalau kita mencoba untuk menelusuri ya bagaimana misalnya data-data yang dilakukan atau yang dijadikan sebagai dasar untuk bisa mengambil satu kesimpulan atau satu jawaban ya, itu sebenarnya dilakukan dengan melakukan proses analisis data atau yang sangat besar, data-datanya luas. Oleh karena itu disebut sebagai big data. Dan model artificial intelligence seperti ChatGPT itu dilatih menggunakan dataset yang mencakup berbagai sumber pengetahuan. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan dia adalah big data. Dan semua bidang ilmu pengetahuan itu sebenarnya ada di dalam ya big data itu. Termasuk juga misalnya semua kitab suci, semua juga misalnya ajaran dan juga pembicaraan tentang diskusi tentang semua yang berkaitan juga dengan masalah teologis dan karya-karya ilmiah itu semuanya menjadi dasar atau data yang dijadikan oleh ya GPT sebagai sumber untuk bisa menjadikan atau dijadikan sebagai dasar utama untuk memberi jawaban. Jadi data-data yang luas itu sebenarnya dan beragam itu dicoba dijadikan dasar untuk bisa memberikan jawaban yang bisa dijelaskan atau diterima secara logis dan akademis, ilmiah. Teman-teman sekalian, ingat, nanti mungkin pada bagian berikutnya akan kita jelaskan bahwa ya ChatGPT itu adalah mesin yang tidak mempunyai sebenarnya sadar, dalam artian sadar seperti manusia, tidak memiliki misalnya kepentingan, dan oleh karena itu sering sekali dikatakan
di dalam dunia akademis sebagai suatu jawaban yang sifatnya objektif dan netral. Jadi tadi kita katakan adalah pemrosesan data dari big data. Yang kedua adalah netralitas artificial intelligence. Jadi ini tadi yang saya katakan bahwa ya teknologi itu tidak memiliki kepentingan. Dia tidak memiliki misalnya ya agama, nilai, kepentingan tertentu. Oleh karena itu disebut dia sebagai suatu teknologi yang sifatnya netral. Ya, teman-teman sekalian, jadi artificial intelligence itu dirancang untuk menghindari bias ideologis atau misalnya kepentingan yang sifatnya pribadi. Teman-teman sekalian, ingat, mesin adalah mesin yang tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki diri seperti pribadi seseorang. Jawaban tentang agama sebenarnya disusun berdasarkan fakta-fakta yang telah dikodekan selama pelatihan. Pelatihan maksudnya di sini bukan pelatihan seperti misalnya bagaimana melatih mahasiswa, tapi misalnya sebagai satu bentuk ya apa yang diberikan pada katakanlah misalnya logika dan metode yang diberikan dan bagaimana misalnya secara konsisten artificial intelligence itu ya melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan pelatihan yang kita kemukakan tadi. Jadi bukan berdasarkan opini atau kepentingan tertentu. Yang berikutnya adalah ya jawaban itu sebenarnya dengan menggunakan logika yang sifatnya logika formal. Teman-teman sekalian, pada kuliah-kuliah kita pada program pasca sarjana di Universitas Indonesia itu, kita sebenarnya sudah menjelaskan banyak hal tentang apa yang kita bicarakan pada malam ini. Misalnya tentang logika formal. Ya, logika formal itu adalah logika yang sifatnya logis dan matematis. Teman-teman sekalian, matematika itu juga sebenarnya kan sesuatu yang tidak perlu dan tidak mungkin misalnya dicampur baurkan dengan kepentingan, dengan opini. Jadi penggunaan logika formal pada artificial intelligence itu berarti menggunakan logika untuk memproses pertanyaan dan bagaimana memberikan jawaban yang sifatnya koheren dan konsisten. Teman-teman sekalian, jadi ketika satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan tentang agama diajukan, maka respon artificial intelligence itu dirumuskan dengan cara yang konsisten dengan informasi yang tersedia dan menghindari kontradiksi internal. Jadi kontradiksi di dalam jawabannya. Seandainya jika secara konsisten memberikan pertanyaan dimanapun dan oleh siapapun dengan bahasa yang sama, dengan nada ucapan yang sama, maka artificial intelligence itu akan memberikan jawaban yang sifatnya konsisten. Jadi itu yang dimaksud sebenarnya di sini adalah bagaimana misalnya dia memberikan jawaban yang sifatnya konsisten dan tidak kontradiktif. Teman-teman sekalian, ingat ya, kalau misalnya kita memberikan misalnya tujuan atau pertanyaan yang berbeda, sedikit saja berbeda, pasti ya artificial intelligence juga akan memberikan jawaban yang berbeda antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain dan juga begitu misalnya antara jawaban dengan jawaban yang lain. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah jawaban yang diberikan oleh ChatGPT itu atau artificial intelligence itu adalah didasarkan pada logika yang sifatnya konsisten dan keterbukaan. Keterbukaan artinya di sini sebenarnya itu bisa dipahami, bisa dianalisis oleh siapapun. Jadi konsistensi dan keterbukaan di sini itu berarti misalnya kalau kita katakan tadi misalnya ada logika matematik itu berlaku di mana saja. Logika yang sifatnya konsisten itu juga berlaku di mana saja. Apalagi misalnya kalau dalam dunia akademis, kita selalu mengatakan bahwa kebenaran di dalam dunia pengetahuan itu, di dalam riset atau misalnya di dalam penelitian, itu sebenarnya lebih ditentukan pada yang pertama adalah kekuatan data, konsistensi data, dan juga misalnya data yang didukung oleh logika yang konsisten. Teman-teman sekalian, dan itu akan berlaku di mana saja. Prinsip ini sebenarnya yang kita kemukakan di sini
bahwa dasar logika yang konsisten dan terbuka. Dia tidak berlaku untuk seseorang atau kelompok orang atau agama tertentu, tapi dasar logika yang konsisten itu berarti dia diterima dan terbuka dimanapun. Teman-teman sekalian, jadi penjelasan yang rasional dari jawaban artificial intelligence tentang agama misalnya, sering sekali juga disampaikan dengan penjelasan yang terstruktur. Ingat, logika itu tidak melenceng dari struktur yang sudah ada. Jadi pengambil kesimpulan itu sudah ditentukan secara jelas, dan itu yang dimaksud di sini dengan terstruktur dan mudah dipahami. Yang berikutnya adalah menggunakan logika yang sifatnya transparan. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya mempermudah untuk pengguna untuk melakukan penilaian atas validitas argumen yang disajikan. Jadi argumen itu misalnya terbuka dan bisa dianalisis oleh siapapun, ya apakah misalnya logika itu konsisten dan bisa dilakukan kritik oleh siapapun. Yang berikutnya adalah, tidak mengatakan di sini adalah adanya konsistensi dari jawaban. Tadi saya katakan pada bagian sebelumnya bahwa kalau ada pertanyaan yang sama dengan nada yang sama, dimanapun dan siapapun yang menanyakan itu, ya, artificial intelligence akan memberikan jawaban yang sama. Jadi artificial intelligence cenderung memberikan jawaban yang sifatnya konsisten, dan hal ini sebenarnya menjadi satu hal yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk bisa mempercayai kebenaran dan validitas dari jawaban yang diberikan. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah tadi sudah disinggung secara ringkas tentang konsistensi jawaban. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita katakan pertanyaan yang sama, ya, dari satu orang dan beberapa orang dari tempat berbeda, dia akan memberikan jawaban yang sama. Dalam menghadapi pertanyaan yang sama atau serupa, artificial intelligence cenderung memberikan jawaban yang konsisten juga. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya merupakan, ya, satu hal yang bisa kita sebut sebagai adanya menggunakan logika yang transparan itu. Dan ini sebenarnya mempermudah juga struktur yang tetap yang berlaku di mana saja itu yang memudahkan pengguna untuk, tadi saya katakan misalnya, menilai apakah jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan metodologis, faktual. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah konsistensi jawaban dalam menghadapi pertanyaan yang sama tadi. Jadi artificial intelligence cenderung memberikan hal-hal dan jawaban yang sifatnya sama, konsisten dari pertanyaan yang sama dimanapun. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa, ya, ada dasar logis yang sifatnya konsisten dan terbuka, itu menjadi salah satu prinsip yang sangat penting, bukan hanya misalnya untuk menilai, ya, jawaban dari ChatGPT, tapi dari jawaban para akademisi, para ilmuwan dimanapun, atau bukan harus ilmuwan, tapi ya semua orang memberikan jawaban yang sifatnya misalnya faktual, ya didukung data, didukung fakta, dan juga misalnya oleh logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Teman-teman sekalian, jadi kesediaan menganalisis perspektif yang berbeda misalnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memberikan pertanyaan misalnya tentang satu masalah, tapi dari perspektif yang berbeda, maka artificial intelligence akan memberikan jawaban atau akan memberikan pemaparan, ya, berbagai sudut pandang sesuai dengan data yang ada di dalam artificial big data tadi. Jadi kalau misalnya dipertanyakan tentang masalah agama, dia akan mencoba, dan agama pun misalnya kita tanyakan dari satu perspektif agama tertentu, dia akan mencoba memberikan jawaban sesuai dengan, ya, data yang tersedia pada big data itu. Dan begitu juga misalnya kalau pertanyaan dari, ya, agama lain atau misalnya dari masalah-masalah lain. Jadi ini sebenarnya model yang kita katakan tadi, dia mencoba untuk memberikan misalnya sifat logika yang konsisten sesuai dengan data-data yang ada.
Dia tidak akan keluar dari apa yang sudah diberikan pada big data itu, dan dia sepenuhnya hanya bicara dan memberikan jawaban sesuai dengan data yang ada dan kemudian sistem logika yang sudah ditetapkan pada ChatGPT itu. Memang sekarang orang mulai misalnya banyak membicarakan bagaimana nanti kalau ChatGPT itu atau artificial intelligence memiliki kemampuan yang jauh luar biasa dari kemampuan manusia. Sekarang itu menjadi pertanyaan. Malah ada yang misalnya yang menganggap atau menyatakan bahwa tidak lama lagi ya ChatGPT itu melebihi manusia, dalam arti bukan hanya misalnya memberikan jawaban-jawaban ya secara logis, tetapi juga justru misalnya melebihi kemampuan manusia sebagai manusia yang sesungguhnya. Kalau saya sebenarnya menganggap tidak mungkin, karena bagaimanapun juga sebenarnya artificial intelligence itu tetap dia adalah buatan manusia. Dia tidak memiliki kesadaran sendiri, dia tidak memiliki misalnya kepentingan, dia tidak misalnya apapun yang dia jawab itu hanya berdasarkan data yang sudah diberikan oleh manusia dan tidak akan keluar dari situ. Ada kemungkinan ya kalau misalnya memang data-data itu kita berikan dan kemudian ada misalnya kekuatan, kelebihan yang kita sendiri yang sebenarnya tidak bisa mengatur ya apa yang harus dilakukan oleh ChatGPT itu. Tapi selama manusia masih bisa misalnya mengendalikan rasionalitasnya, mengendalikan misalnya aturan yang berlaku, logika yang berlaku, ya, atau katakanlah misalnya sistem berpikir yang berlaku pada ChatGPT itu, mudah-mudahan dia tetap bisa mengikuti apa yang ditentukan oleh pembuatnya. Jadi artificial intelligence mampu memaparkan berbagai sudut pandang tanpa memihak. Dan ini sebenarnya yang diandalkan pada ChatGPT itu. Jadi ketika misalnya menjelaskan suatu ajaran agama, artificial intelligence dapat menguraikan ya konteks historisnya. Dia bisa menjelaskan dasar filosofisnya. Dia bisa menjelaskan relevansinya. Dan kemudian juga bagaimana misalnya relevansi ketika misalnya kejadian masa lalu dengan masalah sekarang. Teman-teman sekalian, bisa kita ikuti dan Anda coba ikuti lagi. Misalnya ketika ditanyakan pada ya ChatGPT tentang mulai dari kelahiran Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, kemudian mulai dari kecil dan seterusnya, dia bisa memberikan jawaban itu secara konsisten, sesuai dengan konteks historis, sesuai dengan dasar filosofis, dan juga misalnya relevansinya dalam kehidupan modern sekarang. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi yang kita katakan bahwa dia akan memberikan jawaban sebenarnya secara konsisten dan logis. Dan pendekatan ini yang sebenarnya sekarang sangat kuat ya berkembang di dalam ilmu pengetahuan, terutama sekali setelah terjadinya teknologi informasi artificial intelligence yang sekarang ini. Dan penjelasan-penjelasan itu biasanya tidak hanya bersifat satu perspektif, tidak hanya dari satu bidang ilmu, tetapi bisa melakukan jawaban yang sifatnya, katakanlah tadi di sini dikatakan dia bersifat ya pendekatan interdisipliner. Jadi misalnya jawaban tentang bagaimana kehidupan, bagaimana pandangan, bagaimana masyarakat ya penilaian masyarakat ya pada masa misalnya lahirnya Nabi Muhammad dan seterusnya sampai dia misalnya menjadi rasul, itu bisa dijelaskan secara ya pendekatannya interdisipliner, bukan hanya dari satu bidang ilmu atau dari satu perspektif, tadi diberikan dengan jawaban yang sifatnya pendekatannya interdisipliner. Teman-teman sekalian, dalam kuliah-kuliah saya sebenarnya di kajian strategi global, ya pendekatan yang sifatnya multi, cross, inter, dan transdisipliner itu adalah satu metode pendekatan yang sangat penting untuk memahami permasalahan yang muncul setelah teknologi informasi, setelah artificial intelligence. Karena kita sekarang dalam era yang kita sebut sebagai era ya kompleksitas, era globalitas, era yang sifatnya kita melihat ada keterjalinan dan tumpang tindih antara satu masalah dengan masalah yang lain, maka tidak mungkin masalah-masalah yang kompleks itu dijelaskan, diatasi dengan hanya menggunakan satu ilmu pengetahuan atau perspektif. Dan ini yang disebut sebagai pendekatan monodisipliner atau pendekatan disipliner
dan itu sebenarnya tidak mungkin bisa digunakan begitu kita bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah yang sifatnya kompleks. Teman-teman sekalian, ini perlu sekali sebenarnya dijelaskan, dan hal-hal ini sangat penting sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dunia yang sekarang memang ya cenderungnya sangat kompleks. Yang berikutnya adalah, ya tadi saya katakan, penjelasan-penjelasan yang kita kemukakan tadi di depan itu adalah jawaban atau penjelasan atau dasar argumen yang didasarkan pada pendekatan filsafat ilmu dan metodologi. Tadi saya katakan bahwa ya pendekatannya sifatnya interdisipliner itu, dan sekarang teman-teman itu banyak sekali lembaga-lembaga dunia yang mendukung itu. Banyak sekali misalnya universitas, dan hampir sekarang semua universitas yang terkemuka di Eropa dan Amerika dan juga di Indonesia sudah melakukan pendekatan yang disebut dengan pendekatan yang kita jelaskan di atas, dan ya pendekatan-pendekatan itu sekarang yang sebenarnya cenderung dan penting dipahami dan digunakan pada perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Jadi yang ketika kita katakan misalnya perlunya verifikasi rasional, ya rasional dalam berarti di sini tadi kita katakan bahwa ada konsistensi yang sangat ya rasional dan konsisten, ya, dan dalam tradisi yang kita sebut misalnya ya epistemologi, ya di epistemologi adalah teori pengetahuan. Pengetahuan itu dapat diverifikasi melalui logika. Jadi tidak ada pertentangan dari ya perspektif logis dan kemudian juga didukung oleh fakta. Teman-teman sekalian, di dalam dunia akademis dimanapun sebenarnya satu ya teori, suatu pendapat bisa dibuktikan benar tidaknya. Terutama sekali misalnya ilmu-ilmu yang didasarkan pada pandangan yang sifatnya empiris, ya, atau positivisme ilmiah, maka dasar yang sangat penting bagi mereka untuk bisa menentukan benar tidaknya teori adalah verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi artinya adalah apakah teori itu bisa dibuktikan benar salahnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi kalau saya katakan misalnya ya semua angsa berwarna putih, kalau misalnya saya bisa menunjukkan bahwa angsa-angsa itu semua bulunya berwarna putih, berarti verifikasinya benar. Tapi kalau ada satu saja, misalnya angsa yang ditemukan warnanya berbulu hitam, maka berarti ya kesimpulan tadi yang dikatakan bahwa semua angsa berwarna putih ya difalsifikasi, dibuktikan salah oleh ada satu fakta saja yang bertentangan dengan kesimpulan atau teori yang sebelumnya. Teman-teman sekalian, sebenarnya mudah sekali kalau kita lihat dengan cara begitu. Dan di dalam filsafat ilmu dan metodologi sebenarnya seorang ahli yang sangat terkenal untuk membicarakan tentang verifikasi dan falsifikasi itu adalah Karl Raimund Popper. Pasti semua program S2, S3 memahami tentang pemikiran apa yang saya sebut tadi dengan falsifikasi dan verifikasi itu. Teman-teman sekalian, jadi pada prinsipnya sebenarnya ya, walaupun tidak benar ya bahwa falsifikasi dan verifikasi itu ditentukan atau dinyatakan sebagai satu dasar untuk bisa menentukan benar salahnya suatu teori. Tapi teman-teman tetap harus ingat bahwa tidak ada teori yang dianggap sudah selesai. Artinya teori itu abadi. Teori itu tidak mungkin lagi misalnya dibuktikan salah. Karena sebenarnya itu jelas sekali. Bagaimana misalnya teori-teori yang dulu misalnya. Ya, yang pertama dinyatakan bahwa bumi ini ya sebagai pusat alam semesta dari ya digantikan oleh teori yang berikutnya disebut dengan heliosentris, dan kemudian bagaimana misalnya teori-teori dari pemikiran dari Newton ya kemudian dibuktikan salah, difalsifikasi oleh Einstein dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tetap juga diingat bahwa kebenaran
yang di dalam ilmu pengetahuan itu tidak abadi. Teman-teman sekalian, ini nanti yang sebenarnya diperlukan pemahaman kita tentang permasalahan filsafat ilmu dan metodologi, karena ada suatu situasi ketika misalnya satu paradigma yang lama itu harus digantikan oleh paradigma baru, model cara berpikir baru, dan itu yang kita sebut sebenarnya istilahnya dengan peralihan atau pergantian paradigma atau paradigm shift. Teman-teman sekalian, ya, jadi ini satu teori yang sangat penting sekali sebenarnya untuk dipelajari pada mahasiswa mulai dari S1, S2, apalagi misalnya untuk S2 dan S3. Itu benar-benar harus dipahami apa yang maksud dengan teori-teori atau ketentuan yang kita sebut tadi dengan verifikasi dan falsifikasi. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa artificial intelligence itu ya selamanya sesuai dengan data sumber yang terpercaya, yang memang sudah dimasukkan atau dikumpulkan dalam data yang sangat besar itu yang kita sebut tadi dengan big data. Dan itu nanti bisa dijadikan sebagai alat untuk memverifikasi dan juga misalnya untuk mengkaji ulang terhadap referensi yang terkait. Seandainya misalnya ada dianggap penting, ya ada perubahan-perubahan baru. Jadi teman-teman sekalian, artificial intelligence dan data-data yang ada pada big data itu juga memerlukan pembaruan. Jadi kalau misalnya sekarang ditentukan misalnya sampai tahun sekian, kita belum mengganti atau memperluas tentang big data, tapi harus tetap selalu ada juga ya penambahan data supaya akhirnya ya big data itu bisa digunakan sebagai dasar untuk bisa mengambil keputusan yang valid. Yang berikutnya adalah dialog interdisipliner tadi sudah kita katakan. Jadi artificial intelligence sering sekali misalnya atau pada umumnya melakukan apa yang kita sebut dengan menyatukan berbagai disiplin ilmu dengan filsafat, dengan teologi, dengan sosiologi, dengan sejarah untuk menjawab pertanyaan tentang agama. Teman-teman sekalian, coba nanti ya ulangi lagi untuk bisa mempertanggungjawabkan atau misalnya apakah misalnya apa yang kita kemukakan itu benar atau tidak. Apakah misalnya dia konsisten dengan pertanyaan dan jawaban sebelumnya. Apakah misalnya dia juga misalnya melakukan pertanyaan ya. Maksud saya, apakah ya ChatGPT itu melakukan jawaban yang sifatnya interdisipliner. Jadi ketika ditanyakan tadi, kita katakan misalnya tentang peristiwa bukan hanya misalnya Nabi Muhammad tapi juga misalnya Yesus. Bagaimana misalnya kejadian dari awal sampai meninggal itu akan dijawab bukan hanya dari satu disiplin ilmu atau dari satu perspektif, tapi dia bisa menggabungkan antara bagaimana filsafat, terutama sekali filsafat yang selama ini misalnya dikemukakan oleh teolog-teolog Kristen, kemudian juga misalnya dari sosiologi, dari sejarah, itu akan dijadikan sebagai dasar untuk bisa mengambil satu kesimpulan. Ini yang tadi kita sebut sebagai dengan ya tadi kita katakan di atas adalah pendekatan interdisipliner, tapi hasilnya itu adalah dialog yang interdisipliner. Jawaban yang diberikan itu bersifat interdisipliner dan kita juga perlu memahami ketepatan dan benarnya teori itu dengan memahami berbagai macam perspektif atau pendekatan yang terjadi atau yang dikemukakan oleh ChatGPT tersebut. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya ya saya mencoba untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang saya katakan tadi. Kemungkinan besar itu adalah mahasiswa saya dan semua akhirnya dalam diskusi kita, dialog kita pada malam ini lebih sebenarnya memberikan penjelasan tentang ya apakah bisa dipercaya misalnya apa yang dijawab, jawaban-jawaban dari ChatGPT itu bukan hanya dari Lily J tapi juga yang lain. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa pendekatan yang sifatnya atau dialog yang sifatnya interdisipliner dan kemudian ini menciptakan pemahaman yang sifatnya holistik. Artinya tidak satu bidang, tidak ada satu dua perspektif, tapi sifatnya holistik. Jadi kalau saya katakan misalnya manusia,
Maka tubuh manusia itu holistik ketika misalnya terjadi semuanya ini menyatu dalam tubuh saya. Tapi kalau misalnya saya hanya mencoba atau seseorang hanya mencoba untuk menjelaskan tentang mata saja, itu bukan holistik. Atau misalnya dari telinga saja, itu bukan holistik. Atau dari sistem saraf saja, itu juga tidak holistik. Yang dikatakan holistik adalah mencoba untuk memberikan jawaban dari semua perspektif, dari semua bidang ilmu yang berkaitan dengan realitas itu. Teman-teman sekalian, jadi mudah-mudahan kuliah kita ini sebenarnya memperkaya wawasan tentang bukan hanya misalnya ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana tentang jawaban-jawaban yang diberikan oleh ChatGPT itu, terutama sekali yang kita bahas pada malam ini adalah lebih berkaitan pada ajaran agama yang sekarang memang menjadi populer dari hampir semua pertanyaan dari orang-orang yang mencoba mengajukan pertanyaan itu ke artificial intelligence atau ChatGPT. Yang keempat adalah implikasi positif yang terpercaya, dan ini adalah merupakan satu bentuk jawaban artificial intelligence yang bisa diandalkan. Teman-teman sekalian, jadi meningkatkan pemahaman dengan mempercayai artificial intelligence itu sebenarnya dapat memperoleh pandangan yang lebih luas, baik misalnya tentang agama, juga dan pandangan-pandangan lain, ya misalnya juga sekarang misalnya ketika kita mencoba menjelaskan tentang masalah lingkungan. Masalah lingkungan itu adalah masalah yang sangat kompleks. Masalah misalnya perkotaan, masalah kota itu adalah masalah yang sangat kompleks. Masalah misalnya kehidupan, ekonomi, dan seterusnya itu adalah masalah-masalah yang kompleks yang satu sama lain, bidang itu saling berkaitan pada apa yang kita sebut tadi dengan ya ekonomi, dengan politik, dengan sosial, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan tadi bahwa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban itu sebenarnya memicu diskusi yang sangat menarik. Dan kadang-kadang ya, walaupun misalnya itu bersifat seperti kita lihat ada ada pertentangan satu sama lain, tapi justru sebenarnya perdebatan yang baik itu justru akhirnya akan menemukan satu pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah ya, artificial intelligence itu sering sekali menjadi awal diskusi yang akhirnya bermakna. Jadi walaupun misalnya pada awalnya itu menimbulkan goncangan pada katakanlah secara psikologis atau misalnya juga secara logis, karena tidak bisa menerima, tidak percaya dengan apa yang dikemukakan oleh ChatGPT itu. Tapi pada akhirnya sebenarnya sulit sekali kita misalnya menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Sulit sekali kalau misalnya kita terpaksa menerima yang bertentangan dengan fakta. Jadi ketika misalnya kita mencoba untuk memberikan jawaban yang sifatnya logis dan faktual, itu justru ya lama-kelamaan akan kita akui itu sebagai satu kebenaran. Kita tidak bisa mempertahankan hal-hal yang tidak didukung oleh fakta dan juga oleh logika. Teman-teman sekalian, jadi netralitas sebagai keunggulan itu adalah salah satu sebenarnya yang dipegang. Bukan hanya misalnya pada ChatGPT, tetapi juga pada dunia akademis. Teman-teman sekalian, jadi artificial intelligence lebih objektif dan fokusnya sebenarnya pada fakta yang membantu mengurangi konflik dan pembahasan yang sebenarnya berkaitan dengan topik-topik yang sifatnya sensitif seperti agama. Teman-teman sekalian, jadi yang kita coba simpulkan dari diskusi tentang logika dan metodologi ini adalah bahwa kepercayaan pada ya jawaban artificial intelligence itu atau jawaban-jawaban yang diberikan oleh ChatGPT dalam hal agama dan ajaran itu sebenarnya didukung oleh dasar akademis. Didukung oleh dasar ilmiah karena pemrosesan ya dari data, logika, dan konsistensi itu serta logika filosofis, verifikasi rasional, dan dialog interdisipliner dapat diterima sebagai sesuatu yang dilakukan secara akademis dan diterima dalam seluruh
atau secara global. Teman-teman sekalian, namun penting juga untuk tetap kritis dan memeriksa jawaban-jawaban artificial intelligence dengan menggunakan sumber-sumber yang terpercaya. Teman-teman sekalian, ya, untuk selanjutnya saya sebenarnya hanya mencoba untuk menjelaskan secara ringkas saja bagaimana misalnya pandangan ya Islam tentang jawaban-jawaban ChatGPT. Dalam Islam sebenarnya ya sangat ditekankan antara ya keterkaitan antara rasionalitas dan iman. Jadi tidak diterima atau tidak dianggap ada yang kita sebut dengan rasionalitas itu bertentangan dengan iman. Rasionalitas justru itu mendukung iman. Jadi teman-teman sekalian, di dalam ajaran agama misalnya, ya ada yang mengatakan bahwa agama itu adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi artinya tidak ada aturan agama dan kewajiban agama bagi orang yang misalnya ya katakanlah rasionalitasnya tidak jalan atau katakan misalnya lemah atau misalnya gila. Dalam kondisi yang seperti itu ya berarti sebenarnya tidak rasional dan oleh karena itu tidak ada kewajiban baginya untuk bisa melakukan kewajiban agama yang sebenarnya memang dituntut bahwa tindakan-tindakan itu harus rasional dan didukung juga oleh iman. Teman-teman sekalian, di dalam Islam yang memang ada yang mengatakan bahwa apa yang saya katakan tadi itu misalnya agama itu adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, itu dikatakan atau ada yang mengatakan bahwa itu adalah hadis yang dhaif atau kebenarannya tidak langsung dari Rasulullah, tetapi sebenarnya di luar itu banyak sekali juga misalnya di dalam Islam, di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menyatakan misalnya ya bahwa agama itu harus juga sesuai atau didukung oleh rasionalitas. Dalam ayat Al-Quran misalnya paling tidak ada 2 ayat ya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 164 itu justru dikatakan ya sebenarnya saya mungkin hanya kemukakan ringkas saja di sini ya pada ayat yang kita katakan tadi ayat 164 itu ya yang isinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar dan seterusnya. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah sebenarnya ayat yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu justru menunjukkan bahwa sesungguhnya misalnya pada penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya terdapat ya apa yang kita sebut tadi misalnya orang penting bagi orang-orang berakal. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ingat teman-teman, fakta dan rasionalitas. Jadi di dalam Islam ya fakta dan rasionalitas itu, akal dan rasio, akal dan iman itu dua hal yang tidak layak dipisahkan. Penting sekali misalnya, dan itu teman-teman sekalian, banyak sekali terdapat atau dibuktikan ilmuwan-ilmuwan besar itu justru akhirnya masuk Islam dari hasil penemuan-penemuan penelitiannya. Jadi kita katakan tadi bahwa sebenarnya kita hanya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana misalnya posisi Islam ya tentang rasio atau akal pikiran dan iman. Hubungan antara rasio dan iman dalam Islam adalah topik yang sebenarnya sangat penting dan banyak sekali dibicarakan, teman-teman sekalian. Kalau misalnya di filsafat kita memang membicarakan itu di dalam ya filsafat Islam dan filsafat Islam yang sebenarnya juga dikaitkan dengan misalnya filsafat ilmu pengetahuan. Ya, dan ilmu pengetahuan ini juga bisa dengan misalnya apa yang kita sebut dengan filsafat ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Karena teman-teman sekalian pasti ada perbedaan ya metodologi dan logika dalam beberapa hal yang kita bisa gunakan misalnya pada ilmu pengetahuan alam dan tidak untuk ilmu pengetahuan sosial. Ada perbedaan tapi juga ada persamaannya. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ya dalam kehidupan kita ya ada 2 entitas yang
sering dianggap bertentangan, tetapi sebenarnya itu adalah sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi. Jadi rasio atau kemampuan berpikir logis dalam Islam sangat dihargai sebagai salah satu karunia Allah yang terbesar kepada manusia. Jadi Al-Quran banyak sekali sebenarnya menyerukan penggunaan akal untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Malah sebenarnya alam itu adalah dalam Islam itu disebut sebagai ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah itu bisa misalnya ayat yang tertulis dalam Al-Quran, tetapi juga ayat yang tersebar seluas alam semesta ini. Dan itu banyak sekali misalnya para ilmuwan masuk atau menerima Islam karena bukti rasionalitas dan empiri. Teman-teman sekalian, jadi fungsi rasio dalam Islam itu membantu memahami ajaran agama secara mendalam. Saya tidak jelaskan lebih luas teman-teman, ya. Ini mendorong manusia untuk merenungkan tanda-tanda keberadaan dan keesaan Allah. Yang kedua, membimbing manusia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, iman dalam Islam itu adalah iman yang memiliki atau keyakinan mendalam yang bersumber dari hati, dari logika, dan juga misalnya dari realitas dalam bentuk alam semesta yang tersebar luas. Teman-teman sekalian, jadi unsur-unsur iman dalam Islam itu adalah keyakinan terhadap hal-hal yang gaib, tapi hal yang gaib itu juga itu bisa sebenarnya ya diperkuat dengan penemuan-penemuan ilmiah. Jadi teman-teman sekalian, yang gaib itu misalnya seperti keberadaan Allah, tentang malaikat, dan kehidupan akhirat yang sering sekali misalnya tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia. Teman-teman sekalian, ada hal yang menarik sekarang orang membicarakan. Dan dalam hal-hal tertentu sebenarnya sudah mulai mendekati ya apa yang kita bicarakan, diyakini dalam Islam, misalnya setelah orang itu meninggal. Jadi kalau dulu sulit untuk memahami bahwa ada jejak-jejak ya yang tetap abadi dan kemudian itu tidak bisa hilang. Di dalam Islam itu digambarkan misalnya catatan-catatan selama kehidupan seseorang dan catatan yang direkam oleh rakib dan atid, dan sekarang misalnya dengan mudah itu bisa dipahami dengan adanya misalnya jejak-jejak digital yang tidak hilang. Teman-teman sekalian, sebagai contohnya kemarin ribut sekali dan banyak perdebatan sampai sekarang tentang jejak-jejak digital, fufu fafa. Teman-teman sekalian, jadi lama-kelamaan banyak sekali sebenarnya yang selama ini dianggap sulit untuk diterima secara akal, kemudian akhirnya dengan perkembangan teknologi justru itu memperkuat sebenarnya apa yang kita sebut tadi ya kepercayaan atau iman di dalam agama. Yang berikutnya adalah ketundukan kepada wahyu. Jadi wahyu menjadi sumber utama dalam Islam dan terutama sekali untuk hal-hal yang melampaui batas kemampuan atau batas akal manusia. Yang berikutnya adalah ada hubungan rasio dengan iman, dan ini saya tidak ulang lagi karena tadi sudah saya katakan misalnya banyak contoh-contoh di awal, dan kemudian sebenarnya rasio itu mendukung iman. Teman-teman sekalian, saya tidak akan jelaskan lagi tentang bagaimana misalnya penjelasan agama Islam yang lebih luas. Karena banyak sekali sebenarnya para ilmuwan yang membicarakan tentang ini. Apalagi misalnya dari teman-teman yang belajar di Universitas Islam, di UIN, mau tidak mau sebenarnya memahami tentang banyak sekali pemikir-pemikir muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, dan lain-lain yang sebenarnya sejak dari awal memperkuat imannya dengan menggabungkan antara hasil rasionalitas dan iman dalam mencari pengetahuan atau memperluas pengetahuan. Yang keempat, perdebatan rasio dan iman dalam pemikiran Islam itu sebenarnya banyak sekali juga dilakukan, misalnya antara
kaum tradisionalis Asy'ariyah dengan kaum Sufis atau tasawuf, dan juga misalnya yang lain. Teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya adalah yang dalam Islam itu, Islam, rasio, dan iman itu saling melengkapi, dan rasio membantu manusia memahami wahyu dan mengarahkan mereka kepada jalan Allah. Sementara iman memberi arah moral dan spiritual bagi penggunaan rasio itu. Islam menolak ekstremisme dalam mengandalkan akal saja atau iman saja, dan yang terbaik adalah menggabungkan keduanya dan mengajarkan keseimbangan antara kedua yang kita sebut tadi, rasionalitas dan iman. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang dilakukan dan kita bicarakan, dan juga misalnya sekarang mungkin yang menjadi perdebatan tentang ChatGPT itu bisa sedikit terbantu pemahamannya dengan mengikuti apa yang kita kemukakan dalam dialog, dalam diskusi ringkas malam ini. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya mencoba untuk lebih memberikan penjelasan-penjelasan apapun dengan memberikan dasar yang argumentasi akademis. Karena memang saya mencoba untuk selalu mengkaitkannya dengan tugas saya sebagai dosen, dan itu yang saya selalu berikan di ruang-ruang kelas dulu dan sekarang misalnya melalui kuliah-kuliah online. Terima kasih atas perhatian teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ya terutama sekali mahasiswa mulai dari S1, S2 dan S3, dan juga mudah-mudahan apa yang kita kemukakan, bicarakan malam ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, bapak-bapak dan mahasiswa. Ya, semoga kita semakin memantapkan pemikiran dan ketenangan jiwa kita dengan menggunakan rasio dan iman itu secara bersamaan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.